جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ada istilah namanya zikir, ada istilah namanya doa. Keduanya hal yang memiliki keserupaan dan memiliki perbedaan. Semua doa itu termasuk zikir, namun tidak semua zikir disebut doa. Zikir lebih umum daripada doa. Zikir itu mengingat atau menyebut, dan doa itu menyeru, memanggil atau meminta. Memanggil atau menyeru Allah Azza wa Jalla atau meminta pada Allah, semua termasuk zikir juga. Namun tidak semua yang disebut mengingat Allah berarti sedang meminta pada Allah Azza wa Jalla. Itu perbedaan pertama antara zikir dan doa. Kemudian perbedaan kedua, bahwa zikir kita itu adalah zikir tidak disyaratkan padanya memahami makna lafal dari zikir. Tidak disyaratkan dengannya memahami makna lafal dari zikir, maka sah sebagai zikir. Adapun doa, maka disyaratkan darinya atau disyaratkan padanya untuk pertama faham konten doanya, dan yang kedua qalbunya tidak lalai dengan ucapan doa itu. Ya. Karena dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima doa dari qalbu yang lahin atau ghafilin lahin, yang lalai dan tidak faham. Maka zikir, seseorang ketika berzikir itu tidak dilazimkan harus paham makna dari lafal zikirnya. Adapun doa, dia harus paham dan hatinya itu harus hadir ketika dia minta. Karena dia minta sama Allah, minta sesuatu. Bagaimana mungkin seseorang meminta tapi dia enggak paham kalimat permintaannya, lalu dia minta apa? Dan bukan suatu akhlak yang baik ketika seseorang meminta tapi dia sendiri enggak menghadirkan hati dalam permintaannya, berarti enggak sungguh-sungguh. Adapun zikirnya lebih umum. Misalnya zikir, sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Tidak dilazimkan atau bukan merupakan syarat baca Al-Quran harus paham maknanya, bukan syarat. Maka tetap disebut sebagai berzikir walaupun dia tidak paham makna dari apa yang dia baca dari Al-Quran. Begitu juga dengan zikir-zikir lainnya, mungkin zikir setelah salat, ya sebagiannya mungkin enggak paham makna dari zikir tersebut, namun karena itu zikir, jazakallahu khair, maka bukan merupakan syarat dia harus paham. Paham enggak paham, ya dia zikir. Dan kalau misal berzikir hatinya pun tidak dihadirkan, maka dia tetap disebut berzikir, namun memang kualitasnya sangat rendah. Adapun doa, maka ini lebih khusus. Doa termasuk zikir.
Dan lazimnya dia apa? Menghadirkan hati dan memahami makna. Maka seseorang ketika dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan dia sendiri yang penting melafalkan kalimat enggak ngerti maknanya, maka ini bukan termasuk doa yang akan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Dan zikir serta doa ini yang merupakan lawan dari maksiat dan kelalaian, maka seseorang ketika semakin sering dia berzikir berarti kan celah untuk maksiat semakin sedikit, dan semakin banyak dia berzikir, semakin sedikit dia berzikir, maka celah bermaksiat semakin banyak. Kita menuju ke kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya, pada masih kita mempelajari beberapa faedah tentang efek maksiat. Di suatu fasal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa minha, di antara athar adz-dzunub, anna al-ma'siyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Bahwasanya maksiat merupakan sebab hinanya hamba bagi Rabb-nya dan jatuhnya hamba dari pandangan Allah Azza wa Jalla, pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat sebab makin rendahnya dan hinanya hamba di sisi Rabb-nya dan jatuh dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin bermaksiat itu semakin rendah sebagai seseorang di mata Allah Azza wa Jalla, bukan semakin mulia. Berkata Al-Hasan Al-Basri, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahum. Mereka hanu alaihi, merendahkan Allah Azza wa Jalla sehingga mereka bermaksiat, atau mereka berposisi rendah di sisi Allah sehingga mereka bermaksiat. Maka maksiat merupakan tanda-tanda rendahnya iman dan rendahnya posisi di sisi Allah Azza wa Jalla. Walau azzu alaihi la'asamahum. Seandainya mereka memiliki posisi yang tinggi, perkasa di sisi Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan menjaga mereka, menjadikan mereka maksum dari maksiat. Tetapi gini, kemaksuman, keterjagaan dari maksiat itu ada beberapa keadaan, ada beberapa segmen atau beberapa golongan. Kemaksuman yang pertama, kemaksuman terhadap Nabi dan Rasul. Kemaksuman terhadap Nabi dan Rasul. Apa maksud kemaksuman terhadap Nabi dan Rasul? Yaitu keterjagaan dari Allah terhadap Rasulnya dari dosa besar dan perbuatan keji. Dosa besar dan perbuatan keji. Ya, dosa besar dan perbuatan keji. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tidak menutup kemungkinan untuk Rasul melakukan dosa kecil, kesalahan kecil. Ini kemaksuman khusus untuk para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kemaksuman untuk para walinya, para wali Allah Azza wa Jalla. Yaitu mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Itu para wali Allah, itu definisinya beriman dan bertakwa. Dan kemaksuman yang kedua ini
keterjagaan dari Allah terhadap walinya dengan menjadikan para wali segera bertaubat dari dosanya. Ini keterjagaan sebenarnya. Ya, dan ini berarti tidak menutup kemungkinan para wali melakukan dosa besar atau perbuatan keji. Itu enggak menutup kemungkinan. Tetap mungkin. Tetapi tidak dibuat berlarut. Gitu. Tidak dibuat berlarut. Jadi seorang yang alim, yang bertakwa, tidak menutup kemungkinan dia melakukan dosa besar atau perbuatan keji. Ya. Tapi keterjagaan Allah buat dia adalah menjadikan dia apa? Cepat bertaubat dan kembali kepada Allah. Nah itu wali. Adapun selain dari orang beriman bertakwa, selain dari wali Allah, maka udah tidak dijaga dari kekejian atau dari dosa besar. Selagi itu pula mungkin diperpanjang dosanya, tidak segera ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah seseorang ketika dia kalbunya jernih seperti baju yang sangat putih, akan mudah mengidentifikasi noda-noda yang ada padanya, sehingga cepat untuk membersihkannya, dan khawatir makin besar noda itu. Maka wali Allah seperti itu. Dan itu kemaksuman, keterjagaan. Adapun para rasul beda dengan yang pertama tadi. Para rasul mereka terjaga dari dosa besar dan perbuatan yang fahisyah, keji. Ya, adapun kesalahan-kesalahan kecil, maka ini Allah Ta'ala tetap adakan pada para rasul untuk menunjukkan basyariyah dan kemanusiawian mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan suatu kesalahan dalam metode berdakwah. Lihat di awal surat Abasa wa Tawalla, yang mana Rasulullah SAW lebih memprioritaskan, ketika dalam konteks itu lebih memprioritaskan berdakwah kepada beberapa pemuka orang-orang kafir. Abdullah bin Umi Maktum yang buta datang padanya, kemudian meminta fatwa dan nasihat mau'izah dari Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya hal yang wajar ketika kita sedang ngobrol serius dengan pemuka-pemuka, tiba-tiba ada yang memotong dari kaum muslimin. Ya, kita wajar untuk memihak dulu kepada, atau memilih berbincang tetap kepada pemuka-pemuka ini, karena kan gak enak dipotong. Tapi ternyata itu adalah suatu kesalahan dalam berdakwah, kesalahan kecil gitu. Bukan kesalahan yang sifatnya dosa besar, bukan kesalahan yang bersifat keji, bukan. Namun dengan kesalahan kecil itu Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah SAW. Ya, padahal itu kesalahan kecil gitu loh. Nah, kalau untuk wali-wali Allah Azza wa Jalla yang bukan para rasul, maka tracknya adalah ketika mereka wali-wali ini melakukan dosa besar, Allah Ta'ala segera menegurnya, mengingatkannya, memberikannya musibah untuk supaya dia bertaubat. Begitu. Maka kalau ternyata seorang dari kita berisrar terus-menerus dalam maksiat yang besar, terus tanpa ada teguran, itu menunjukkan ada sesuatu. Di sini menunjukkan khidlan, yaitu penelantaran. Di sini ada penelantaran, terlantar, tidak dipedulikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sering mendengar kepada Ustaz Fulan hafizahullah. Apa arti hafizahullah ini? Hendaknya kita ketika mengatakan hafizahullah terhadap nama orang atau rahimahullah, hendaknya di lisan ya
di hati iya. Itu yang tadi rahimahullah dan hafizahullah itu doa. Kalau kita cuman Syekh fulan rahimahullah, ya kita faham maknanya, semoga Allah merahmatinya, tapi hati kita itu tidak hadir dalam mengucapkan kalimat itu, maka ini doa lidah doang, bukan sedang meminta kepada Allah betul-betul. Nah, penjagaan dari Allah, hifdzullah, ismatullah. Ketika kita mendoakan orang lain, hafizahullah, semoga Allah menjaganya, di antaranya menjaga dari dosa-dosa. Dan seseorang walaupun Allah Ta'ala jaga dari dosa-dosa besar, tetap boleh jadi Allah Ta'ala takdirkan dia melakukan dosa besar karena manusia biasa. Bukan suatu hal yang tidak wajar ketika seorang manusia melakukan dosa besar, itu manusiawi. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika dia bertamadi dan berisrar, terus menerus menetap di dosa-dosa besar itu, terjerumus ke dosa besar, bahkan sampai level sahabat Nabi pun ya ada. Tapi kalau memang dijadikan oleh Allah sebagai wali dan dijaga oleh Allah dengan kema'suman manusiawi, maka Allah Ta'ala akan menetapkan buat dia suatu takdir yang menjadikan dia bertaubat. Entah itu berupa peringatan, berupa musibah, atau memang murni Allah Ta'ala ilhamkan padanya untuk segera bertaubat. Yang kadang-kadang musibah itu yang menjadi faktor pendorong seseorang itu lembut hatinya, kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa banyaknya manusia yang rujuk kepada Allah, berpulang hatinya kepada Allah ketika ditimpa kesulitan dan musibah. Dan betapa banyaknya manusia yang semakin berpaling dari Allah Azza wa Jalla ketika diberikan nikmat. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghimpunnya. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sering kufur nikmat. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Dan jika hamba itu hina di sisi Allah, maka tak seorang pun akan memuliakannya. Dan ini kaidah yang terjadi dan ini kenyataan. Wa idza hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Jika hamba itu hina di sisi Allah, tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Di surat Al-Hajj ayat 18 kata Allah Azza wa Jalla, wa man yuhnillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Ta'ala hinakan, maka siapa lagi yang mau memuliakannya? Kalau udah Allah hinakan, tidak ada yang memuliakannya, itu maknanya. Dan ini kaidah yang absolut, walaupun kadang-kadang sebagian orang kurang paham. Karena melihat kenyataan kok seolah-olah terbalik dari kaidah ini. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Ta'ala hinakan dia dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya, dengan dosa-dosa besarnya, maka siapa lagi yang memuliakan orang ini, gitu loh. Loh, tapi banyak tuh orang ahli maksiat dimuliakan. Nah, di sini. Wa in 'azzamahumun nasu fi adh-dhahiri li hajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fa hum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuh. Walaupun orang-orang yang hina di sisi Allah ini diagungkan oleh orang-orang secara zahir. Nah, lihat kuncinya fi zahir.
Banyak orang mengagungkan ahli maksiat, orang-orang fasik. Diagungkan, banyak orang mengagungkan mereka. Tapi fi zahir, di zahirnya saja, di tulisannya saja, di lidah mereka saja. Kenapa kok bisa diagungkan? Lihajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim. Karena ada dua kemungkinan. Kok ahli maksiat itu digandrungi banyak orang. Lihajatihim ilaihim, karena kebutuhan para fans ini terhadap ahli maksiat ini. Itu opsi pertama. Atau mungkin kedua, yaitu karena apa? Karena syarr, karena khaufihim atau khaufan min syarrihim, karena takut terhadap keburukan ahli maksiat ini. Ini ada dua kemungkinan. Sekarang coba kalau ahli maksiat, tokoh-tokoh selebriti, digandrungi banyak orang. Fulana digandrungi banyak laki-laki, followernya kebanyakan laki-laki. Banyak laki-laki pria mengagungkannya karena kecantikannya. Tapi sekarang karena apa? Karena hajatnya para follower ini, hajatnya para fans ini untuk menunaikan syahwat mereka dalam melihat yang cantik-cantik ini. Itu sebenarnya itu. Ya. Karena mereka memiliki kebutuhan untuk syahwat. Gitu. Ya, padahal itu dosa jariah. Dosa jariah. Ya gitu. Sekarang coba, Pak. Di antara pekerjaan yang hina, yang ada sifat selebritinya juga dan keterkenalan pamoritas, apa? Pelawak. Ya kan? Pelawak. Kalau antum melihat postingan-postingan media sosial, ketika ada tokoh mendiang atau yang wafat dari pelawak, yang like banyak, Pak. Banyak banget, lebih banyak like daripada yang like dai atau ustadz misalnya. Ini pelawak. Wah, ini dia nih yang mengisi masa kecil saya, gitu kata banyak orang. Wah. Ini dia nih yang dulu kalau misalnya lebaran, hari lebaran, habis sholat Id, terus kita kunjungan silaturahim ke rumah saudara, ini kita yang nonton bareng nih film dia, gitu. Apa Pak? Tahu kan? Udah wafat rata-rata orangnya, ya kan? Jadi kok gitu ingat lebaran. Orang-orang mengagungkannya apakah karena kesolehan pelawak-pelawak ini? Tidak, wallah. Bahkan ada beberapa pelawak yang diagungkan ini, walaupun dia ngelawak kayak gini, tapi ternyata itu Dr. Andes misalnya. Dulu kan Dr. Andes kan itu strata tinggi itu bagi banyak orang. Kalau sekarang ya maaf gitu kan, udah kurang. Dokter, wah ini ternyata dia itu lulusan dari kampus, masya Allah gitu kan, diagungkan. Ya, tapi giliran ada ustadz, doktor, LCMA, ini nggak bener nih, sesat, tuh lihat. Tapi giliran pelawak diagungkan, dilulukan. Padahal ya namanya ya pelawak gitu loh. Ya pekerjaan rendah sebenarnya, cuma segitu doang, hanya menghibur, dan itu pun hiburan yang di zaman era 80-an, hiburan yang bikin ketawa banyak orang. Di era 2023 konyol, ngapain ketawain dia, nggak ada lucunya. Tapi tetap diagungkan, oh ini legenda nih, gitu. Nah, kenapa diagungkan oleh manusia? Karena mungkin karena ada hajat, mungkin karena khawatir akan keburukan mereka. Tapi di sini bukan khawatir akan keburukan mereka, melainkan karena ada apa? Kebutuhan manusia akan lawakan, akan entertainment, hiburan. Kan cuma itu. Apakah para pelawak ini kemudian akan memberikan syafaat di hari akhir? Sebaliknya, enggak sama sekali. Malah kasihan,
Ya. Dan hal-hal lain itu satu. Dulu zaman-zaman masih banyak poster-poster yang dipajang di tembok remaja. Poster berupa apa? Penyanyi. Rata-rata itu penyanyi, artis, main bola. Ya kan itu. Era 90-an itu kan remaja-remaja tuh, ya Pak ya? Pasang poster di kamar, blok gitu. Ya. Posternya ini AC Milan misalnya. Ya kan, bola. Kalau bola AC Milan, air conditioner, ya kan? Atau penyanyi itu atau pemain bola satu ini. Yo, zaman-zaman dulu tahun 90-an, 80-an akhir tuh lagi hot-hotnya itu. Diagungkan. Ya dulu gitu. Kenapa kok suka gitu sama orang-orang seperti itu? Karena ada hajat, kepentingan hati. Kebutuhan akan hiburan tentangnya. Itu, maka diagungkan. Inilah idola masa kecil saya. Nah, subhanallah. Siapa idolanya? Maradona. Mati udah, orang udah mati. Dan track hidupnya buruk gitu loh. Namain anak kemudian Diego Fulan misalnya. Ahmad Diego misalnya. Ya Allah. Gitu. Subhanallah. Ya. Ada yang Filippo Silviantoro misalnya. Saking sukanya sama El Pipo. Nah, hal kayak gini kenapa? Karena ada syahwat. Apakah nanti ketika mereka di akhirat bertemu akan saling merekomendasikan dan memberi syafaat satu sama lain? Wallahi tidak. Jadi pengagungan orang-orang kepada tokoh-tokoh selebritis entertainment dan semisalnya itu hanyalah karena hajat syahwat saja. Dan antum tidak akan mendapatkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ibadah yang tinggi itu memuji orang-orang seperti mereka. Enggak. Karena enggak cocok, karena enggak ada hajat. Ya begitu. Atau khaufan min syarrihim, atau orang-orang yang diagungkan karena takut akan keburukannya. Enggak semua orang mengagungkan karena hajat. Bisa jadi mengagungkan karena pura-pura. Karena orang karena orang ini keras. Maka udahlah kita agungin aja lah, kita kasih aja lah. Biar senang dia. Biar cepat urusan. Nah gitu. Ya. Jadi ada hajat atau khauf min syarri. Dan mohon maaf kalau misal di antara kita ada yang mungkin punya jabatan, misal antum pakai mobil, platnya plat yang memang pejabat negara. Ya Pak. Atau bukan antum deh, antum orang biasa pakai plat biasa, dah jalan naik mobil. Mau di persimpangan atau di putaran, kan ada Mister Cepek tuh. Sekarang bukan Mister Cepek, Mister 2000 sekarang ya. Cepek itu dulu ya. Sekarang Mister 2000. Nah, pas depan kita misalnya platnya plat pejabat misalnya. Itu kita akan lihat Mister 2000 ini dia akan ngomong, siap komandan gitu. Padahal bukan komandan, itu pejabat biasa. Itu padahal di Mabes termasuk bawahan. Ya termasuk pion lah gitu, yang mati duluan gitu. Nah, tapi siap komandan. Oh, senang gua komandan gitu kan. Kenapa diagungkan padahal enggak tahu apakah dia soleh atau enggak tahu. Iya. Karena ada hajat. Hajat apa? Imma karena senang hatinya ya, karena wah saya telah mengagungkan orang besar gitu. Untuk kepuasan hatinya saja. Atau mungkin karena pengen suatu saat kalau dia mungkin ada masalah dibantu sama orang ini. Atau khaufan min syarrihim. Atau karena takut kalau saya enggak gini nanti dia melotot enggak enak.
gitu kan. Gak mau bermasalah deh sama orang kayak gini, misalnya gitu. Nah, giliran kita yang mau ini di stop, tar lupa. Mukanya abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ya, mengamalkan ayat pertama surat Abasa. Tar lupa. Dah, tadi giliran itu. Nah, kan itu. Tuh, karena apa? Ada hajat atau ada khawatir. Ya. Di daerah Kalibata dulu tahun 2013 atau 2014 atau ya sekitar itulah. Saya kan sejak itu kan sudah ngajar di teman-teman Trans TV ya. Waktu itu isi kajian juga di gedung Bank Mega dan Trans TV. Itu Bank Mega itu bukan di banknya, tapi orang-orang Trans TV, Transcorp itu memang bekerja sama dengan pihak gedung. Nah di situ kan habis kajian biasa dikasih hadiah, bingkisan diantaranya kan topi. Saya udah biasa makan, kadang-kadang bukan biasa, kadang-kadang saya makan di suatu restoran lah, di suatu rumah makan di daerah Kalibata. Ya. Waktu itu kayaknya baru awal-awal adanya apartemen Kalibata City deh. Itu kan antara Kalibata City sama rel itu dulu kan rumah banyak tuh sebelum diusir sama Fulan ya, digusur di zaman itu Fulan ya. Itu di situ banyak toko-toko semua berjejer. Anda makan di situ suka. Setiap Anda makan di situ kadang dicuekin Pak, karena saking larisnya itu tempat. Karena kadang di nomor sekian kan. Ya mungkin karena ketika itu belum jadi apa-apa kali nggak tahu. Dan suatu ketika anak pakai topi Trans 7 kita makan di situ. Dimuliakan anak. Pak silakan Pak. Kok beda? Biasanya nggak diginiin gitu, beneran beda. Mau apa Pak? Biasa makan lele di situ. Ya. Dan ketika pakai topi Trans tetap makan lele juga. Tapi treatmentnya beda. Di situ Anda belajar, subhanallah. Ternyata atribut itu membuat beda. Kenapa orang ini kok treatmentnya beda? Kenapa mereka mengagungkan Anda lebih? Sebelumnya biasanya diremehin Anda. Tapi ini cukup pakai topi ada tulisan Trans 7. Karena apa? Bisa jadi karena kebutuhan atau karena takut. Takutnya Anda itu datang ngeliput gitu loh. Jadi hati-hati kalau kita tuh manusia mengagungkan kita bukan karena alasan keilmuan atau amal soleh atau akhlak yang baik, bukan karena itu. Mesti ini mengagungkan kita karena ada serpihan dunia yang mereka itu berhajat dengannya atau khawatir kehilangannya. Begitu cuma. Maka ahli maksiat yang diagungkan banyak orang itu karena hajat syahwat para fans. Dan ahli jabarut yaitu orang yang zalim atau kelihatan zalim atau mungkin kelihatan menjabat sesuatu, berpangkat dengan sesuatu, diagungkan padahal enggak tahu kesolehannya, boleh jadi karena takut dari keburukannya atau enggak mau bermasalah sama orang-orang seperti ini. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang kasar, keras. Dan orang-orang kemudian yang lainnya mereka hangat dengannya. Kehangatan ini bukan karena apa? Bukan karena penghormatan hakiki, melainkan adalah gua nggak mau urusan sama lo. Itu. Maka janganlah terpedaya. Kalau misalnya kita dikenal buruk oleh orang, kemudian orang tetap mengagungkan kita, jangan terpedaya. Mereka itu secara zahir aja. Di balik layar boleh jadi mereka menjelekkan kita. Sekarang toko-toko entertainment atau infotainment atau keartisan dan semisalnya adalah orang-orang yang paling sangat mudah digunjing dan diribahi. Di sisi lain penggunjingnya itu mengagungkannya juga sebenarnya. Lihat aja di media sosial, di Facebook, komentar-komentar netizen tentang artis fulan, artis fulana.
penggunjingan ini, penggunjingan itu, bagaimana mereka itu menghancurkan harga diri dari artis yang mereka sendiri itu apa? Mengagungkannya. Karena ketika suatu tokoh atau artis dan semisalnya sudah habis kebaikannya, sudah habis manfaat syahwatnya di sisi para fans, maka mereka akan berbalik mencela. Sebagaimana pula yang pasti dan absolut, semua tokoh sesat, semua orang yang mengajarkan kesia-siaan, mereka akan menjadi musuh bagi para fansnya sendiri. Bahkan fansnya itu melaknat mereka dan minta kepada Allah, ya Allah, ini yang ngajarin saya dulu keburukan. Begitu. Ya. Kemudian di antara efek maksiat, fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Ahli maksiat bagi para fansnya, di hati para fansnya sebenarnya ahli maksiat adalah ahqaru syai' ahwanu, serendah-rendah dan sehina-hina sesuatu. Begitu. Pokoknya jangan terpedaya dengan wah masya Allah banyaknya follower padahal dia terus maksiat. Ada yang paling Anda sayangkan jemaah, kalau ngelihat kadang fanpage atau berita tentang bola, ya, tentang pesepak bola luar negeri, ya, di barat itu, yang like kan banyak tuh, yang komentar banyak dari klub, misalnya apa klubnya gitu. Kalau kita lihat itu yang komentar dan ribut terus gitu, itu yang Anda lihat separuh lebih itu kok nama-nama muslim. Banyak muslim dari Afrika, ya, komentar. Dan komentar kalaupun non muslim rata-rata dari negara-negara yang tidak berkembang. Ngefans mereka sama pemain bola sama. Juga perseteruan antara fansnya Ronaldo sama fansnya Messi. Itu nggak tahu sampai kapan akhirnya itu. Itu sampai Pilpres 2028 tetap aja kayak berantem terus mereka itu. Membela. Padahal sih apa keuntungan Anda gitu loh dari membela fulan ini, Messi atau Ronaldo? Nggak ada keuntungan, wallah. Ya, nggak ada keuntungan. Melainkan apa? Hanya ingin syahwat fanatisme semata. Apakah pemain bola ini pernah mengucurkan transfer dana untuk Anda? Enggak pernah. Enggak pernah. Apakah Anda takut dengan angkara murka pemain bola ini? Ya ketemu aja enggak pernah. Jadi enggak ada kaitan. Lah terus apa benefit yang Anda dapatkan dari mengagungkan Messi atau Ronaldo? Apa coba? Kalau dipikir-pikir sih nggak ada sebenarnya, dipikir-pikir. Benefitnya apa? Ya pengen aja saya sebelah aja sama fans dulu misalnya. Saya sebelum cuman itu doang, hajatnya itu doang, mengeluarkan kekesalan aja gitu loh. Ya salam, ini rugi banget dunia akhirat. Subhanallah, ini terjadi banyak pada anak muda. Jadi kesia-siaan. Dan orang-orang yang mengagungkan ahli fasik atau kafir itu mereka hanya kesia-siaan, nonsens, nggak ada. Coba apa coba. Nah anak-anak kita nih Pak, itu akan dijerat ke situ, dibawa ke situ. Drakor juga tuh sebenarnya, drama Korea tuh, ya. Apa bedanya suka sama misalnya ada akhwat perempuan atau suka sama Korea nih, siapa namanya, nama pemain artis Korea tuh? Tahu udah namanya siapa? Taekotok apa siapa lah namanya lah gitu. Jongkok ya gitu kan. Ya kan? Ini terus kenapa suka gitu loh? Kenapa nggak suka sama Kim Jong Un sekalian? Ya kan? Oh enggak, itu Korea Utara. Enggak, sama Korea lah. Kim Jong Un kan yang presidennya kan, pasal.
Atau siapa namanya? Kim Jong Un gitu. Kalau nggak salah. Iya. Kenapa nggak Kim Jong Un, Park Ji Sung, Mi Bi Hun dan seterusnya lah itu semua makan itu semua tuh. Kenapa suka sama yang jongkok atau siapa ini namanya gitu loh? Karena dia ganteng. Nah, hajatmu apa wahai akhwat? Kalau dia ganteng kenapa? Terus suamimu apa? Oh, suami saya mah kampungan. Lah itu suamimu. Lah ini, dia kalau ini kan putih, pantas untuk defense kan. Ya, akhi. Emang si jongkok ini nafkahin anti? Enggak. Pernah ketemu enggak? Enggak juga. Dan apakah itu murni memang dari sananya ganteng putih menarik? Ya operasi sih, operasi plasmol. Ya. Berarti kan fake. Sementara suami anti walaupun ya agak eksotis dikit, tapi kan itu murni. Ya itemnya manis-manis. Gimana lah gitu. Manis tapi pahit gitu, kayak kopi hitam tapi dari kemarin gitu loh. Tapi itu suami gitu. Kenapa malah kejongkok? Gitu loh. Suami dari Kebumen. Iya, Kebumen ngapak lagi. Enggak sembuh-sembuh ngapaknya. Nah, kenapa? Karena ada hajat syahwat. Gitu loh. Bahaya itu. Ya. Saya kalau udah punya suami tapi ngefans sama jongkok lah, codet lah, Mi Bi Hun lah dan seterusnya, sotomi dan seterusnya itu dari Korea itu, oh itu bahaya itu. Ya. Khayalan ini kemana-mana. Apa kan namanya drakor drama. Karena kebanyakan drama, hidupnya jadi dramatis. Na'udzubillah min dzalik. Efeknya begitu, Pak. Padahal ini kan orang-orang yang kufur kepada Allah. Ya. Anda nggak tahu kalau laki-laki ada nggak ya suka Korea? Anda nggak tahu, Anda nggak paham juga. Anda setahu Anda seriset Anda untuk ikhwan pengajian nggak ada yang suka Korea. Anda nggak tahu. Kalau suka dangdut mungkin ada, tapi kalau Korea Anda nggak tahu. Ya belum ketemu lah mungkin ya, nggak tahu. Ya. Disukain seperti itu karena apa? Ada syahwat. Sampai kita pernah ngelihat di stage atau di pentas apa itu band-band Korea, boy band Korea itu kemudian akhwat-akhwat mereka pada berteriak histeris dan wow gitu kan. Kenapa mereka ngefans? Apakah karena ini mendekatkan diri pada Allah? Enggak mungkin. Tapi karena akhwat-akhwat ini mereka jomblo, enggak punya suami. Terus kemudian teriak-teriakin nama idola mereka. Subhanallah, menjadikan artis Korea idola. Hatta seorang muslim sekalipun kalau itu artis atau penyanyi enggak pantas jadi idola. Kalian akan bermusuhan di akhirat nanti. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Ketika dikumpulkan manusia-manusia di akhirat nanti, mereka semua bermusuhan antara follower dengan yang di-follow. Kata Allah Azza wa Jalla surat Ibrahim, wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna ma'akum. Ya. Dan akhirnya muncullah mereka di alam barzakh, di alam barzakh, alam akhirat, di akhirat, di yaumil hisab. Maka berkata du'afa kepada mustakbirin. Du'afa dan mustakbirin, dua pihak berbeda. Du'afa, jangan antum pikir dompet du'afa yang orang-orang fakir miskin. Du'afa di sini istilah ini, du'afa dalam Al-Qur'an istilah ini adalah para follower. Orang lemah nih. Ya. Lilladzina istakbaru, para du'afa ini berkata kepada lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong. Follower ini, para fans ini, mereka berkata kepada tokoh-tokoh yang dulu mereka ikuti, fanpage-nya, filmnya, lagunya, inna kunna lakum taba'a. Bang, kita itu dulu follower ente.
Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Apakah bisa antum melepaskan kita dari azab Allah? Sedikit pun bisa enggak? Lepas tangan. Nah, sekarang kalau Pak Jongkok ini, Bang Jongkok ini yang dari Korea ini, Jungkook atau Jongkok itu, berapa fansnya? Oh, jutaan. Dari akhwat-akhwat Indonesia berapa ratus ribu, nggak tahu dah tuh. Mereka itu ratus ribu itu akan nuntut ke para artis-artis ini. Kami dulu ngefans, kami nonton film serial Anda, nonton film Anda dan seterusnya. Kami habiskan waktu demi Anda untuk nonton Anda. Bisa nggak sekarang tolong bantu kami? Waduh, ente kadang-kadang aneh aja, sekarang aja udah kesulitan ini ngadepin urusan aneh. Mana bisa ngebantu antum? Nah, gak bisa. Bermusuhanlah kemudian, yang follower akan menuntut kepada Allah, ya Allah, akan menggugat. Itu orang telah menyanyiakan waktu kami. Orang ini mengajarkan kami kemungkaran. Ya Allah, berikanlah dia di'fan minal azab, lipatan dari azab. Kalau misalnya follower cuma satu mah ya masih mungkin satu doang gitu kan. Lah ini followernya jutaan dan semuanya akan nuntut kayak gitu. Semuanya. Apalagi sekarang hot-hotnya film religius. Ya bah, yang sekarang nih. Dan film-film di sekarang syiar dakwah lewat film yang mana di situ dipertontonkan hal-hal yang munkar. Terus difatwakan sama beberapa ustadz, bahwasanya ini adalah bagian dari dakwah dan ini penting, darurat, dan subhanallah. Akhirnya karena ustadz-ustadz ini mempromosikan film yang di dalamnya ada kemunkaran ini, tapi dengan format nuansa dakwah, tapi kemungkaran terwujud, itu akan membuat mata itu terbiasa melihat kemungkaran ini. Kemudian bagi orang-orang, oh biasa namanya juga film. Nah, memaklumi ada kemungkaran, ya namanya juga film. Itu kan talbis iblis. Kalau nggak taubat, nanti para follower ini, penonton-penonton ini akan dihisab dan diperhitungkan amalnya, amal munkarnya oleh Allah. Kenapa nonton hal seperti ini? Nanti akan ditanya semuanya. Nah, kemudian para pengunjung bioskop ini, mereka juga akan menuntut, ya Allah, berikanlah untuk mereka para tokoh-tokoh film ini di'fan minal azab, yaitu lipatan ganda dari azab, karena mereka ini, gara-gara mereka yang membuat saya menghabiskan waktu untuk nonton mereka. Dan juga ustadz-ustadz ini yang memfatwakan seperti ini, kalau nggak taubat ustadz, kalau nggak meralat, maka fatwa itu bahaya kalau misalnya tidak didasari ilmu dan kaidah syariat. Memfatwakan ke orang-orang agar ayo kita ke bioskop nonton ini, subhanallah. Bukan hanya nonton aja deh, ke bioskop aja itu udah menurunkan muruah dan kewibawaan seorang penuntut ilmu dan muslim sebenarnya. Nah, tapi ini kan dari dulu kan nonton bioskop tuh ya, kalau enggak sesi pacaran gitu kan, kalau enggak kongko bareng teman-teman sia-sia. Ada enggak nonton bioskop itu nonton video Syekh Sa'ad Al-Ghamidi lagi jadi imam di masjid? Enggak ada. Ke bioskop nonton Masjid Nabawi dan Masjid Haram? Enggak ada. Bukan bioskop lah tempatnya itu. Nonton bioskop kajian dakwah-dakwah. Enggak ada. Adanya apa? Ya film. Ada enggak film-film yang nutup aurat pakai cadar semua? Ya enggak bisa lah kayak gitu. Kan terus film pemerannya semua akhwatnya bercadar. Kemudian ikhwannya jenggotan semua, cingkrangan. Ini bukan bioskop Pak namanya. Ini lagi umroh kali ini ya. Enggak ada. Umroh aja enggak cadaran gitu. Enggak ada. Pasti ada apa? Kemunkaran. Ada enggak bioskop yang antara ikhwan dan akhwat disekat? Dan enggak boleh sentuhan antar mahram, di luar mahram. Enggak ada. Sebaliknya justru itu tempat untuk hal-hal yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau difatwakan kemudian, ayo kita ke bioskop. Subhanallah.
Nah terus orang-orang yang ikut fatwa tersebut kok tetap ngefans, tetap senang dengan fatwa tersebut, karena ada hajat syahwat mereka untuk menonton, syahwat mereka untuk pacaran di situ. Ada pembenaran ternyata sekarang. Begitu. Tapi di akhirat semua akan terbongkar, semua akan diperhitungkan. Ya begitu jemaah sekalian. Maka terutama terhadap anak nih, ya kalau anak kita mengagungkan kita karena kita mengajarkannya maksiat, jangan bangga dulu. Di akhirat anak kita akan menuntut kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau anak kita mengagungkan kita padahal kita ahli maksiat karena semata-mata takut sama kita, pada suatu waktu nanti anak enggak lagi takut sama kita. Ya begitu. Wallahu taala alam. Untuk materi mungkin sampai situ jemaah sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Cukup insyaallah ya. Udah syuruk belum Pak sekarang? Udah kali ya? Pas ya? Oh iya Pak, silakan fadhil. Oke. Itu gila. Jadi mengagungkan orang gila sebagai wali, ya itu gila. Burung-burung itu akan berkumpul dengan sesamanya. Ya. The bird with the same feather will flock together, Pak. Burung dengan bulu yang sama akan berkumpul. Itu yang disebut kata mereka wali majdzub namanya. Wali majdzub itu adalah wali yang zahirnya itu gendeng, dekil, tapi batinnya wali. Nah, ini hanya orang gendeng juga yang menganggap dia wali. Jadi ya sama-sama sableng lah Pak. Cuman ya gitulah, ya itulah. Ya kita kadang lihat, aduh subhanallah, gimbal belum pernah mandi, wah rambutnya acak adul dan telanjang dada, bahkan sambil merokok ke masjid, bahkan kemudian sambil merokok, kemudian udelnya bergentayangan kemana-mana, pakai celana pendek, aurat kelihatan, dekil, mungkin juga jarang mandi, gimbal rambutnya nggak tahu ada apa di dalamnya, kutu, kecoa, kelabang apa nggak tahu di dalamnya. Kemudian dianggap wali. Dan beberapa santri yang pakai pakaian buat sholat, pakai sarung, pakai baju koko, itu sungkem cium tangan. Subhanallah, ini kok apa ya, ada degradasi kesadaran apa gimana? Kok bisa seperti ini? Kemudian akhirnya juga ada yang wali majdzub ini dimasukkan ke masjid, diagungkan oleh orang-orang yang pakainya jauh lebih afdal daripada wali ini, sambil ngerokok. Kemudian ke mimbarnya bagus, terus disuruh khutbah, dia cuma cengengesan sambil ngerokok, disuruh khutbah, wali. Ya salam. Pak, apakah antum harus berhenti jualan batik kemudian jadi orang gila dulu baru kita agungkan? Sementara orang-orang yang pengusaha atau ustadz atau orang-orang yang normal dan hidupnya taraf hidupnya bagus dan mulia lah gitu, enggak sampai digituin dan enggak mau juga digituin, tapi mereka malah diperlakukan seperti itu dan senang. Ini yang disebut wali majdzub, wali yang zahirnya itu gila tapi batinnya wali, dekat sama Allah gitu loh. Padahal kadang-kadang malah di waktu azan sholat enggak ke masjid, bahkan enggak sholat. Nah, orang sebagian dari kalangan sufi ini menganggap bahwasanya mereka ini sudah mencapai derajat ma'rifat hakikat. Ma'rifat mengenal Allah, hakikat udah sehakikat dengan Allah atau sehakikat menyatu dengan ketuhanan. Kadang-kadang ada yang beranggapan seperti itu. Ya. Jadi makin gendeng makin wali, makin jelek makin wali. Subhanallah, ini kan sebenarnya adalah penghinaan terhadap kewalian. Karena definisi wali alladzina amanu wa kanu yattaqun, surat Yunus. Wali itu adalah, wali Allah adalah mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah. Gimana takwa kalau misalnya menjaga taharah suci aja enggak? Salat aja belum tentu, bolong-bolong, atau kalaupun salat enggak benar salatnya. Dan ini kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang diagungkan banyak pihak karena saking terkenalnya, mencontohkan tata cara wudu. Kita lihat enggak benar wudunya, katanya wudu sesuai Rasulullah SAW.
karena ini keturunan dari zuriatnya Rasulullah SAW. Pas kita cek wudunya, ini nggak benar wudunya. Iya, anak SD Al-Wildan atau manapun lebih afdal daripada dia wudunya. Mungkin anak SD sini lebih afdal wudunya. Kemudian pernah ketika sholat diam-diam direkam, sebenarnya nggak diam-diam karena ini Syekh ini selalu sadar kamera. Karena hidup dia nggak luput dari kamera. Jadi lagi sholat tahu ada kamera di sampingnya, karena udah biasa punya fans, selalu dikamerain, selalu direkam. Ya. Sholat itu pun sholatnya nggak bener tata caranya. Kata ini sholatnya Syekh Fulan, Habib Fulan sesuai dengan Rasulullah SAW. Nggak sesuai. Ya. Kemudian pernah baca jadi imam, baca Al-Fatihah, aduh ya Allah ini nggak benar tajwidnya. Terus kenapa orang-orang mengagungkannya? Imma karena kejahilan atau karena syahwat fanatisme. Tidak tahu gitu loh. Kalau nggak seperti itu sunnah Nabi SAW. Gitu Pak. Pak coba sini Pak. Nah Bapak kesini. Coba kesini. Seru aja Pak ngeliat antum bertukuran kepala gitu tadi. Ya gitu. Ya seperti itu Pak. Ya itu karena kejahilan. Pengagungan karena kejahilan. Dan memang ada kebutuhan. Kadang kita ini kebutuhan memenuhi spirit kita ke agama, tapi syaitan belokkan ke orang-orang yang salah. Gitu Pak. Ada kebutuhan di situ. Cuman sayang ditipu, itu masalahnya. Makanya selektif dalam mencari guru itu penting sekali. Kalau nggak mau ditipu, selektiflah mencari guru. Tapi kalau mau mudah ditipu, ya siapa aja jadi guru. Sampai orgil itu jadi guru, silahkan ya. Kalau mau kayak gitu silahkan. Tapi hasilnya apa nanti? Di akhirat nanti repot urusannya. Ya begitu. Ya mungkin cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.